Kita akan sampaikan dulu ada emiten update, ada beberapa yang akan kita sampaikan Pak Gema. Dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati yang pertama dari KLBF ini, dari sektor farmasi yang akan menjual obatnya ke wilayah Eropa. Kemudian ada emiten update berikutnya, Fapros atau PH. Ini optimis kinerja keuangan tumbuh 2 digit hingga akhir tahun 2020. Dan Sido akan stock split 1:2 pada tanggal 14 September 2020. Kemudian yang keempat ada anak usaha dari APLN yang menjual lahan dan saham yang dinilai akan berdampak positif pada operasional serta kondisi dari finansial perseroan. Ya, itu dia emiten update, dan selanjutnya kita akan fokus pada Kalbe Farma di mana ini masih mencari mitra strategis untuk melancarkan ekspansi distribusi obat dan produk kesehatan di pasar Eropa pada tahun depan. Dan kita lihat aksi ini berpeluang untuk menambah kontribusi penjualan ekspor perseroan yang selama ini didominasi untuk wilayah pasar Asia kemudian juga Afrika. Berikut liputannya. Presiden Direktur Kalbe Farma Vijong Tius mengatakan pihaknya tengah mematangkan rencana ekspansi ke Eropa, termasuk mencari informasi perihal negara-negara potensial untuk dirambah. Sementara potensi produk perseroan yang dijual untuk pasar Eropa bervariasi, mulai dari obat biologi hingga suplemen kesehatan. Sejauh ini perseroan mengelola aktivitas usaha di luar negeri melalui Kalbe International Pte Ltd yang berkantor pusat di Singapura. Divisi usaha internasional telah menjangkau negara-negara ASEAN termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Di luar itu perseroan juga merambah pasar Sri Lanka, Tiongkok, Timur Tengah, Nigeria, dan Afrika Selatan. Sementara di Afrika, produk-produk perseroan yang dinilai meraih penerimaan pasar yang positif antara lain Mixagrip, Procol, Extra Joss, dan Woods. Sedangkan di Uni Emirat Arab, Kalbe mengandalkan penjualan minuman hidrokoko. Hingga Juni 2020, penjualan bersih ekspor Kalbe mencapai 584,60 miliar rupiah atau naik 3,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ya, kita akan cermati infografis berikut ini terkait dengan salah satu emiten update yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali, di mana pada kinerja penutupan Rabu kemarin melemah 1,58% berada di level 1.555 dengan kinerja year to date atau tahun berjalan minus 4%. Sementara PE ratio sekitar 26,3% dan net profit di sepanjang semester 1 2020 mencapai 1,39 triliun rupiah dengan market cap mencapai 72,89 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Pak Gema, kita akan review KLBF ini, salah satu emiten update begitu yang sudah kita sampaikan tadi. Menurut Anda bagaimana? Apakah menjadi peluang yang menjanjikan apabila mereka akan melakukan ekspansif diversifikasi tujuan ekspor untuk produk-produk mereka, Pak Gema? Oke, kalau seandainya kita melihat dari KLB memang sentimennya bagus, tapi kalau dari price action-nya belum ada tanda-tanda bahwa dia bisa kita beli untuk kita simpan jangka panjang. Jadi menurut saya untuk sekarang mungkin tidak, karena beritanya ya pasti berhubungan dengan vaksin dan seterusnya itu. Belum ada yang signifikan lainnya. Baik, jadi netral saja untuk saat ini dengan pelemahan. Ya, sementara netral aja. Karena hari ini turun tajam ya di atas 5% ini Pak Gema. Ya, bukan karena hari ini turun tajam, tapi memang secara pergerakan harganya dia belum memperlihatkan bahwa dia memiliki strong bullish-nya. Gitu. Oke, berarti ada sisi lain yang lebih fundamental untuk dicermati tentunya ya. Betul, untuk tidak menjadi rekomendasi untuk KLBF. Baik, Pak Gema mungkin bisa disampaikan saham-saham pilihan yang bisa Anda berikan kepada pemirsa untuk perdagangan hari ini. Apa saja sih kalau tadi sudah disebutkan begitu, ada beberapa diantaranya. Pertama ada Bank BRI, kemudian Bank BCA, dan juga Indofood begitu ya Pak Gema? Ya, betul. Jadi sementara untuk hari ini ya, karena memang market lagi merah, prinsipnya adalah bottom fishing. Dan kalau ada perlihatkan di BRI itu cukup menarik. Saya waktu itu kan di IDX Channel juga waktu Agustus juga ada call trading buy. Dan saat ini BBRI itu sudah masuk ke area supportnya. Jadi Anda bisa mulai melakukan akumulasi. Pelan-pelan, kumpulin mungkin per entry 10% dari budget ya. Dan target paling jauh mungkin turun ke 3.100. Kita perhatikan saja nanti tanggal 11 atau tanggal 14, begitu ada rebound sedikit, Anda bisa masuk. Ini butuh technical trading skill dan tetap akumulasi, karena juga waktu BRI turun ini meninggalkan lubang-lubang gap di
Baik. 3.500 dan seterusnya. Yes, kalau kita lihat tadi dengan strategi tidak full power begitu bertahap dengan 10% sebagian dari dana portofolio yang kita miliki untuk masuk di Bank BRI, pelemahan hari ini makin dalam Pak Gema kalau kita lihat minus 5,28% di level 3.200-an. Jadi kalau kita bicara mengenai the best entry dari Bank BRI, sebaiknya menunggu di mana nih pada saat mengambil posisi buy on weakness? 3.100 sampai 3.250 ini adalah range akumulasi yang menarik. Oke, itu dia range pergerakan untuk entry levelnya ya 3.100-an. Berarti current price di 3.200-an saat ini boleh juga dong. Betul, Oke. betul. Di daerah sekarang harusnya bisa mulai masuk ya bertahap ya karena dia nanti minimal dia kembali ke 3.520. Oke, itu dia 3.520 itu untuk tren berapa lama Pak Gema? Sekitar 8 hari paling lama ya. Oke. Jadi udah paling lama tuh. Baik, 8 hari untuk Bank BRI dengan peluang current price kita cicil beli sampai menuju level 3.100, kemudian nanti ada rebound sampai dengan 3.520. Menarik untuk Bank BRI. Bagaimana dengan BCA? Oke, kita lihat BCA Ya. itu juga sama. Target price-nya adalah di 35.000 yang pertama. Oke. Jadi dua saham ini adalah salah satu saham terkuat yang ada di negara kita, sehingga Anda Betul. bisa perhatikan untuk melakukan pertimbangan kolektif ya, katakan Anda bisa dapat di 29.700 itu menarik. Di 27.500? 29.700. Oke, 29.700 untuk entry level ya. Berarti bisa cicil beli di level-level tersebut, masih menunggu sedikit lagi menuju level support dengan peluang ke 35.000. Baik. Itu dia untuk Bank BRI dan BBCA. Masih ada emiten yang direkomendasikan lainnya Pak Gema, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.